Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim ketimpringan mah makan aja nggak ngapa-ngapa. Romannya wajahnya lapar-lapar banget sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Kayaknya ibu-ibu ngeliatin saya baik nggak percaya deh ya. Saya ustad ibu. Lawannya ngeliatinnya begitu lagi aja Lili. Biarpun kecil kayak bocah tapi udah punya bocah ibu. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Baniyah Akhina Fillah Ustadz Muhammad Ali SPD. Pula yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Arman, Qori kita. Ustadz suaranya enak banget Ustadz, Masya Allah. Pula yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Asmat SAG, Ustadz Ihsan, Ketua PHBI Saudara Samsurizal, para tokoh masyarakat terkhusus saudara saya Bapak Haji Lili atau Bapak Haji Zarkoni, sahabat saya, teman saya main badminton, Bang Betik. Saya lagi tanya, dari dulu namanya Betik ngapa, padahal orangnya gede banget, ngapa dipanggil Betik ya? Pindah kemari bikin gede baik, alhamdulillah. Hadirin hadirat jamaah Isra dan Mi'raj yang berbahagia, mengawali pertemuan kita, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak jangan nyengir be, masuk sini masih banyak kosong. Rugi kedatangan penceramah ganteng di sono bae. Ih, lu nyengir bae nggak mau masuk. Kayak ibu-ibu ngelihat saya pengennya negla. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dikasih sehat, sehingga bisa bermuajahah dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan selawat kita menjadikan kita umat yang mendapat syafaat. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, pada diem bae nungguin ya. Malam hari ini kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Nyebutinnya sekali tapi kalimatnya sesungguhnya dua. Ada Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan darat kalau bahasa kita. Bu, perjalanan darat dari kota Mekah ke Yerusalem. Kalau sekarang namanya Palestina yang ibu kenal. Kalau bahasanya Baitul Muqaddas. Kemudian kalimat yang kedua Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan angkasa. Angkasa di atas apa di bawah, Bu? Di atas. Karena perjalanannya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha.
Begitu. Apa yang bisa kita ambil dari peringatan Isra dan Mi'raj? Yang paling besar, Bu, yang bisa kita dapat dari peringatan Isra Mi'raj adalah ibadah yang selalu kita laksanakan, yang menjadi kepala dari segala ibadah kita. Apa, Bu? Salat. Salat itulah yang pertama sekali dihasilkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kenapa salat itu begitu penting bagi kehidupan kita, Bu? Karena salat itu kata Al-Imamul Ghazali ra'sul ibadah. Ra'sun artinya kepala, Bu. Ini pala, bahasa Arabnya ra'sun. Ibadah artinya ibadah. Kenapa begitu penting pala bagi kehidupan kita? Karena kita tidak akan bisa hidup tanpa kepala, Bu. Orang nggak punya kaki bisa hidup nggak, Bu? Bisa. Pagi-pagi assalamualaikum, kita lihat orang nggak punya kaki, astagfirullahaladzim. Hidup apa enggak tuh orang? Hidup. Ntar siangan dikit, Bu, assalamualaikum, kita buka jendela, astagfirullahaladzim, orang nggak punya tangan. Hidup apa enggak? Hidup. Apalagi suka ada pengamen tuh jalan kakinya lurus baik, hidup apa kagak? Hidup. Suka lewat sini saya liatin, kagak nyanyi dia mah dorong-dorong gerobak doang. Hidup apa enggak, Bu? Coba habis maghrib datang tamu, Bu, ada acara gerimis-gerimis, maghrib tua, assalamualaikum, pas kita buka kita tak lihat dari bawah kakinya jangkep, dengkulnya ada, perutnya bagus, tangannya lengkap, pas giliran kepala enggak ada. Orang apa bukan, Bu? Bukan. Kenapa disebutnya orang? Karena punya kepala. Begitu juga ibadah kita bisa diperhitungkan segala macam ibadah kita kalau ada sholat kita. Makanya sandingan hadis tuh, Bu, sandingan hadisnya as-salatu imaduddin. Salat itu seperti tiang dalam bangunan kita. Nih, Bu, segini megahnya bangunan masjid kita karena ada tiang. Ya, Bu. Makanya kalau nggak ada tiang ini nggak bakal bisa diri begini. Saya nggak bakal bisa berdiri karena nggak ada topangan kaki. Karena topangan kaki saya kuat, maka saya bisa berdiri. Gitu. Ya, Bu. Saking pentingnya sholat bagi ibadah kita. Saking pentingnya, Bu, Nabi bilang sholat itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Yang pertama sekali dihisab, Bu, ntar di akhirat bukan haji kita. Ya, Bu. Belum sedekah kita, belum zakat kita, tapi yang pertama sekali dihitung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat kita. Makanya, Bu, kita harusnya menjadikan sholat sebagai standar utama dalam kehidupan kita. Ibu kalau masih punya anak perawan, Bu, cara mencari mantu gampang. Ajak ke masjid ini, suruh sembahyang. Kalau sembahyangnya beres, itu pertanda bocah bisa dijadikan mantu. Sampai lagi datangnya sebelum waktu, suruh azan. Kalau azannya sudah bisa, sholatnya apalagi. Hati-hati, ya, Bu.
Sekarang bocah pada bisa-bisa banget ngoroh ya. Kalau ngelancong pakai motor yang paling bagus ya bu. Malam minggu pakai PCX ibu ya. Malam Senin nganterin lagi dia pakai Scoopy. Malam minggu dia pakai malam kemisnya dia pakai Nmax. Kata emaknya bocah wadon, deh itu pacar lu motornya banyak amat. Dia masih banyak lagi mah di rumahnya. Gitu. Pas dia selidik deh bapaknya calo motor. Ya pantesan motornya banyak ya bu. Malam minggu bawa Avanza, malam Senin bawa Honda Jazz, malam Kemisnya make Fortuner. Pas dijadiin kawin sebulan anaknya pulang jalan. Kata babanya, Neng lama mobil lu mana? Dia Grab baba. Dia digoro-goroin. Hati-hati ya bu. Harusnya standar kita bu dalam mencari segala hal harusnya sholat terlebih dahulu. Gitu ya bu. Makanya pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj diceritakan, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan begini, ya Rasul, sa'altu anil Isra, saya mau tanya tentang Isra. Faqala, kemudian Nabi bercerita, waktu saya berjalan pulang dari Sidratul Muntaha sampai ke Baitul Maqdis, kata Nabi, wa sami'tu nida'an an shimali, saya dengar ada panggilan dari sebelah kanan saya. Terus Nabi, walam altafit ilaih, tapi saya enggak nengok. Terus dia jalan terus. Wa sami'tu nida'an akhar, saya dengar lagi panggilan yang lain. An shimali, dari sebelah kiri saya. Walam altafit ilaih, tapi aku tidak nengok juga. Terus yang ketiga, wastaqbalati imra'atun, yang ketiga saya dipapagin. Papagin apaan sih ya bahasa ini? Saya dipapagin sama perempuan. Istaqbalatni imra'atun wa kana 'alaiha kullu zina, semuanya pakaian dipakai, hiasan dipakai, cuman sayangnya itu perempuan tua. Nenek-nenek dandanannya menor. Bu, umurnya sekitar 62 tahun, dandanannya menor, pakaiannya pakai legging beli di Kampung Bulak 3 bulan yang lalu, dipakai mulu, senam dipakai, keliling-keliling di Setu pakai, udah tipis. Wa kana 'alaiha fi kulli zina, kata Nabi, semuanya itu orang berhiasnya luar biasa, pakai lipsticknya menor, orangnya udah tua, dari jauh mah kelihatan kayak perawan, ditegesinnya banyak gaberannya. Cakep apa kagak bu? Ah, kata siapa cakep, orang udah begitu lagi. Setelah sampai Nabi di Masjidil Aqsa, dari Sidratul Muntaha, sholat 2 rakaat Nabi. Habis itu Nabi tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, tadi yang manggil saya dari sebelah kanan siapa sih? Begitu kira-kira. Cuman saya nggak nengok. Kata malaikat Jibril, ente nggak nengok, bagus.
Kata malaikat Jibril, zih anta, bagus. Emang apa? Kalau sampai ente nengok la tawahadat ummatuka, maka umat kamu akan menjadi Yahudi. Gimana ciri orang Yahudi? Orang yang selalu mikirinnya duit. Tuh, kalau nyari temen, nyarinya yang punya duit doang. Kalau nyari calon mantu yang kaya doang. Kalau apa-apa diukurnya sama duit. Itu orang Yahudi. Nabi sayang, untungnya enggak nengok. Enggak nengok aja kita udah kayak begini. Bu, Nabi enggak nengok aja ke sebelah kanan kita udah kayak gini. Ya, ngelihat orang cuman dari pakaiannya. Ibu tadi saya masuk juga nggak nyangka ustadznya saya. Dia gini kan itu ustadznya begitu. Bu, kita kalau orang Yahudi yang dilihat cuma decoration only, hiasannya saja. Padahal yang mahal bu bukan baju ibu, bu. Cincin 10 gram bukan cincinnya yang mahal ibu. Apa yang mahal bu? Jari. Coba punya 16 gram gak ada jarinya, bagus nggak? Tuh. Iya. Ibu-ibu ketimpringan pakai seragam, cuman seragamnya kurang menor itu. Kalau malam-malam begini kudu yang menor bu. Besok bilangin Pak RT Asmawi suruh beli yang rada menoran. Iya, kalau lagi parade pakai begitu ya udah dihitung. Tuh kerjaan orang Yahudi begitu, bu. Ngelihat apa-apa yang dilihat dari luarnya saja. Tuh. Kemudian Nabi tanya lagi, itu panggilan yang sebelah kiri gimana ya Jibril? Itu kalau sampai ente nengok, kata malaikat Jibril, la nasarat ummatuka, umat kamu bakal jadi ya Nasrani semua. Emang Nasrani bagaimana sih bu? Nasrani yang Tuhannya banyak, bu. Orang Nasrani yang Tuhannya banyak. Kalau ampe kita Nasrani, Tuhan kita bakal banyak. Nabi kagak nengok baik kita udah begini. Bu, ibu marah-marahin laki gara-gara ngelihat tetangganya ganti kulkas. Pintu 2, kata Pak RW, tuh kata Bu RW, tuh Pak kalah sama si RT. Oh si RT mau bilang kulkasnya udah bagus. Tuh. Hari Senin paginya Pak RT-nya sama Bu RT pergi lagi ke Depok pakai motor, pakai helm rapi. Kata Bu RW, mau kemana Pak? Anu Bu, ini saya mau diajak sama laki saya pakai ke Jalan Nusantara depan Transmart. Ngapain? Diajak ke toko cahaya baru apa? Tuh. Bu RW meriang. Kata Bu RW, lu mah payah sih Pak W. Begitu udah W baik sama lakinya. Bu, Tuhannya udah dunia kalau orang Nasrani. Kalau bapak-bapak biasanya hobinya tahayul. Orang Nasrani hobinya tahayul. Lagi mancing jorannya dilangkain ngamuk. Enak aja lu, gua lagi mancing joran gua dilangkain, gua kagak dapet apes jong gara-gara lu. Gara-gara dilangkain doang marah-marah. Ya mancingnya baik nggak pakai esen. Nanti apa esen? Tukang mancing mah tahu. Bu, ya.
Pagi-pagi ada burung titut. Nah, siapa lagi yang dipanggil? Siapa ini dipanggil? Romannya ono Pak RT lagi demam-demam gitu. Hobinya orang Yahudi, Pak, hobinya tahayul. Itu. Lagi jalan husuk banget, deh dipotong sama kucing kagak jadi pergi. Udah pergi nyambo dagangan gak jadi milir. Ditanya balik lagi, Bang, emang gua lagi jalan dipotong sama kucing? Ya, percaya sama kucing tuh hobinya Nasrani begitu. Kagak nengok aja kita kayak begini. Ibu-ibu nggak boleh mati lampu, takutnya kayak tahu. Lakinya diomelin gara-gara main ke pos mati lampu. Lu kemana besi, Bang? Gua kan iseng, udah tahu rumah kita medi mulu deh. Gara-gara kehidupan Nasrani sudah nempel sama kita. Tuh. Hati-hati ya, Bu. Kemudian yang ketiga, itu gambaran perempuan apa ya Jibril? Itu gambaran dunia. Berarti dunia kita udah tua. Ibu, dunia kita udah tua. Padahal itu terjadinya 1500 tahun yang lalu. Nabi udah bilang, ini dunia seperti nenek tua. Kalau indah dilihat berarti nenek-neneknya pakai lipstick sama bedak. Artinya, Bu, jangan kebangetan terbuai kita dengan keindahan dunia, karena pada satu ketika tidak lama lagi dia akan meninggalkan kita. Gitu ya, Bu. Kebangetan sayang sama kalung 15 gram. Bocah nggak bayar bayaran sekolah, itu dipegang bayar emaknya. Itu apa mak jual, mak buat ngambil ijazah? Enggak, ini mah gua boleh jual tritikan kemarin tuh. Hati-hati, Bu, ya. Justru, Bu, kalau sampai ibu mati itu kalungan sampai 15 gram, yang jingkrak-jingkrakan laki ibu. Belum dikubur juga udah geratakan nyari suratnya. Ditaruh di mana sama malu udah begitu baik. Hati-hati, Bu. Ya, kalau kita kebangetan gandrung kepada dunia ini. Gitu. Kebangetan cinta sama laki jangan. Ya, Bu. Ya tapi jangan juga nggak cinta. Iya, kebangetan cinta jangan. Kenapa? Karena seketika dia meninggalkan kita, kita tidak bersedih berkelanjutan. Gitu. Jangan seperti orang India ya, Bu. Kalau orang yang dicintainya mati, dia ngikut-ngikut mati. Kalau istri tercintanya mati, dia bunuh diri juga mati. Emang orang lanang tolol. Bukan cinta, ibu, itu mah tolol. Bang Haji lawadon ngeladek ditinggal. Ya, Bu, remaja putri yang pada mulai bedebenan bocah lanang, hati-hati, jangan terlalu terbuai dengan cinta, karena cinta garis miring goroh. Emang goroh? Ya, Bu, ngerti goroh, Bu? Kosong. Ntar dah kalau udah kawin emang mau dimpanin cinta lo? Ya, ntar kalau udah kawin belum punya rumah ngontrak, emang mau dibayar sama cinta? Udah gitu ngontraknya di rumah Haji Lili.
Hono. Ntar Pak Haji saya jual cinta dulu. Ya mana laku cinta. Ya remaja remaji pikirin. Ya begitu. Bapak-bapak begitu juga. Jangan kebangetan cinta kita sama bini kita. Iya. Orang sonoan bu, orang Cina begitu bu, ditinggal sama bininya. Itu bininya dibawa sama perjaka orang mana-mana deh, dia terus melongo mati dah. Kebangetan cinta, hati-hati ya bu. Tuh. Jadi bu, hidup kita pengen selamat bu, kata Ali bin Abi Thalib ngingetin kita begini bu. Ihfad anni arba'an, ingat-ingat dari saya 4 hal. Arba'an la yadurru ma'amilta ma'ahunna. 4 ini kalau kita ingat-ingat terus, kita bakal selamat, enggak bakal kena bencana. Yang pertama, aghnal ghina al-aqlu. Yang paling penting, yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah akal kita. Hati-hati dan jaga akal kita. Kenapa saya ceramah diliatin, semua pada ngeliatin saya? Karena saya punya akal. Coba yang ceramah orang gila didengerin apa kagak? Kagak. Ya bu, aghnal ghina al-aqlu, bahwa yang paling berharga di kita bukan tubuh kita, bukan baju kita, bukan harta kita, tapi akal kita. Ada yang ngartiin akal itu logika. Jadi hal-hal yang tidak masuk logika jangan diterima. Bu, kita ketemu orang nawarin kita investasi. Pokoknya ibu kalau naruh 10 juta setiap bulannya dapat 5 juta. 10 juta dapatnya 5 juta per bulan. Akhirnya dia taruh duitnya 10 juta. Bener, terima dia 5 juta. Habis itu ibu duitnya semua dikasih. Ntar dulu dah Pak, ini sertifikat rumah saya mau gadain di bank, ntar semuanya saya kasih bapak. Bulan kedua dikasih, bulan ketiga kabur. Gara-gara apa bu? Gara-gara dia tidak menjaga akal logikanya. Gitu ya bu. Ada yang begitu? Ada. Belum lama pada ketipu rame-rame, rawadenok gue banyak. Udah gitu gusurannya cuma dapat 450 Pak Ji. 450 juta, rumah belum dapat deh, diinvestasiin 300 juta. Habis itu kanclep. Kanclep ngerti apa ya? Hilang orangnya kemana juga. Emang orangnya juga ngontrak. Gara-gara apa itu terjadi? Gara-gara akalnya tidak digunakan. Maka hati-hati dengan akal kita. Kemudian yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, wa auhasul wahsyati al-ujbu. Peristiwa yang paling menyedihkan bukan saat kita ditinggalkan oleh orang tercinta kita, bukan saat kita ditinggalkan oleh ibu dan bapak kita, tapi peristiwa yang paling menyedihkan adalah saat kita gampang heran pada sesuatu. Hati-hati bu, kalau gampang heran gampang dibohongin. Ternyata bu, anak-anak yang bisa dihipnotis itu awalnya diunjukin barang bu, ditepak punggungnya bu, plak, dia nengok dikasih ke apa barang yang aneh, dia kaget. Habis itu motornya dipinjam dikasih sama STNK-nya. Ada yang pernah terjadi begitu bu? Kenapa bu terjadi? Karena pada saat itu arus bawah otak kita dipakai sama dia, sehingga apa saja yang dia mau kita kasih. Tuh bu, maka kata Ali bin Abi Thalib, wa auhasul wahsati al-ujmu,
peristiwa yang paling menyedihkan adalah pada saat kita gampang heran pada sesuatu. Lagi kondangan bapak-bapak kan matanya celangaran baik, ya colek, Ustaz bini siapa sebotoh bener, mana no pas ditegesin bini dia rasain. Alah apaan bini lu teh itu mah iya gue lupa. Auhasul wahsyati al-ujbu, peristiwa yang paling menyedihkan adalah kita gampang heran pada sesuatu. Masya Allah Pak RT bininya kalungnya Masya Allah sama gelang keroncongnya sampai ke sikut. Kalau beli toge juga nunjuknya begini, keroncong. Ya, emang cincinnya 3, nunjuk jengkol juga yang itu jengkol bagus. Ibu jangan gampang heran sama yang begitu. Bisa jadi emasnya emas-emasan. Ya Bu, yang kita lihat romannya enak belum tentu kita rasain enak. Ya, kayaknya kayak Haji Lili enak dah. Ya, giliran dia yang kita tanya, Masya Allah puyeng banget kalau udah hari Sabtu, orang belum pada bayar, muter dia pawanya. Anak buah gue bayar bagaimana tuh? Ternyata enak cuman dilihat. Ya Bu, bener tuh kayak nyanyian tuh. Dalam pandangan manusia kau orang yang paling bahagia. Paling bahagia kata dia. Pas kita ngerasain mah deh pinggang kita patah. Kayak enak kayak Ustadz. Kata siapa? HP kita dipegangin sama bini kita tuh. Emang Ustadz mah gampang laku Ustadz Ali. Biar kecil begini juga, wih. Banyak banget yang mesen. Hadirin hadirat Jawa sekalian yang baik itu. Jadi ternyata enak mah di mata, dirasain belum tentu. Ya Bu, semua dunia begitu, maka hati-hati. Baru yang berikutnya, wa akbarul faqri, dan peristiwa yang paling menyebabkan kita miskin bukan saat kita nggak punya apa-apa. Bu, yang paling miskin tuh bukan kita nggak punya rumah, bukan. Tetapi yang paling miskin adalah saat kita bodoh. Bu, orang kalau udah bodoh pasti miskin. Ya, orang biar kaya banget kalau anaknya bodoh, jatuh ke anak bodoh-bodoh, ntar juga bandanya habis. Kenapa? Anaknya tolol-tolol, emang kerjaannya luntang lantung doang, ntar getritikan dijual dikit-dikit geser habis. Kontrakan 15 pintu habis. Emang apa? Itu bocahnya tolol-tolol. Ya Bu, makanya biarin kita mah susah, pala jadi kaki jadi palanya. Kalau lain bocah terusin Ibu, karena yang ntar yang ngangkat derajat kita bisa jadi anak kita, bisa jadi ntar jatuhnya di cucu, ntar jadi ustad. Itu yang kecil-kecil begitu emang datang kemari yang ceramah saya, bisa jadi ntar yang gantiin saya dia pada tuh. Cuman jangan kecilnya, ntar dia mah gedean lagi. Jadi hadirin hadirat jamaah sekalian yang berbahagia ya. Kemudian yang keempat kata Ali bin Abi Thalib, wa akbarul hasabi, sesuatu yang paling dianggap
Yang paling dihitung, yang paling dipertimbangkan adalah bukan kemegahan harta, bukan pula ketinggian derajat, bukan pula dari darah keturunan, bukan, tetapi wa akbarul hasabi husnul khuluqi, bahwa yang paling dianggap di tengah-tengah masyarakat adalah anak yang paling baik budi pekertinya. Gitu ya Bu. Kita ngelihat orang belagu banget kan kita gedeg biarpun kaya ya. Ada bocah sogol banget, bukan di sini, di Rodenok Bu, sogol banget, masya Allah, belagu banget. Walaupun dia kaya kita gedeg ya, apalagi udah miskin belagu. Ada ustadz orang miskin belagu banyak. Paji kalau minjem motor maunya yang bagus Paji. Ketahuan emang kita mah pakai beat yang bugek, dia mah maunya Scoopy. Baik, lu mah minjem malih, kata saya begitu. Bu, wa akbarul hasabi husnul khuluq, bahwa yang paling dianggap itu harusnya adalah budi pekerti yang mulia. Seperti diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti kita. Bu, jadi bukan buat kaya, ternyata buat menyempurnakan budi pekerti kita. Dah, kita masih ada di bulan Rajab Bu nih ya. Doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ternyata Bu, tujuan hidup kita bukan sampai pada Lebaran, bukan, ternyata sampai pada bulan Ramadan tuh. Dan untuk sampai pada bulan Ramadan kita butuh keberkahan di 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Gitu. Sebenarnya mah tujuan kita cuman kita bisa menikmati puasa. Pokoknya kalau panas banget tengah ribu nih, panas, bukan bulan puasa sekarang Bu, kita udah ingat bulan puasa kan? Masya Allah ini kayak bulan puasa ya. Tuh, berarti kita udah terpanggil sama bulan puasa. Ya Bu? Iya. Karena keutamaannya bulan puasa Bu, kata Nabi begini. Nanti idza kana yaumul qiyamah, kata Nabi, kalau datang hari kiamat nanti, jaa qaumun, akan datang satu kaum, lahum ajnihatun, mereka punya sayap, punya sepet, sayap buat terbang, yatiruna ala haitanil jannah, dengan sayap itu dia keliling-keliling di angkasa surga. Bu, ada satu kaum yang lain masih pada berbaris mau diadilin, ini udah masuk dia duluan. Dia keliling-keliling ke angkasa surga, belum turun, dia masih keliling-keliling, lagi ngeliatan kira-kira di tempat mana yang paling cocok, surga mana yang paling bagus, dia lagi keliling-keliling tuh. Kemudian faqala khazinul jannah, kemudian malaikat Ridwan sebagai pemimpin dari pintu surga dengan seluruh aparatnya lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan surga. Bu, surga lagi disiapin Bu sama khazinul jannah. Dia tahu banget orang blok sawah hobinya foto, itu pun kembang lagi dibagusin. Pokoknya ntar kalau turun orang blok sawah cepret pada selfie, karena hobinya begitu. Kemudian
Karena udah masuk duluan, itu malaikat Ridwan tanya, "Hei, man antum?" Gitu. Lagi keliling, "Hei, man antum?" Itu kaum rame-rame jawab, "Nahnu min ummati Muhammadin." Tuh, kami adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada saya di situ, Bu. Ada ibu di situ. Ada laki ibu di situ. Amin apa, Bu? Kita punya sayap ntar, Bu. Keliling-keliling di khazinil jannah. Langsung itu malaikat Ridwan tanya, "Hal ra'aitumul hisab?" Kamu udah dihisab belum? Udah masuk ke surga? Kita bareng-bareng jawab, "Lah." Berarti kita nggak pakai dihisab. Kata khazinul jannah tanya lagi, "Hal ra'aitumus sirat?" Kamu sudah melewati siratul mustaqim? Bu, siratul mustaqim itu, Bu, digambarkan dalam satu kitab. Rambut kita nih, Bu, rambut kita dibelah 7 disuruh berjembat. Kalau saya merada enteng kali ya 52 kilo ya enteng, paling rada ngendol dikit. Iya lah, kalau Pak RT gede tinggi lah ngendol pisan begitu, di bawahnya lagi ngebur lah, pantatnya kobong. Bu, kita bareng-bareng jawab, "Lah, kita tidak melewati siratul mustaqim." Enak apa enggak, Bu? Enak. Saking gak percayanya ini malaikat Ridwan dengan aparatnya tanya lagi, "Bima wajadtum hadhihi darajat?" Kamu dapat ini ngerjain apa sih di dunia? Masing-masing kita bakal menjawab, "Abadanallaha sirran imanan wahtisaban." Kita menyembah Allah secara sir. Apa itu ibadah sir? Itu adalah puasa. Kenapa sih disebut sir? Karena ibadah rahasia, Pak. Rahasia, saking rahasianya, Pak, kita jam 8 madang di Depok juga pulang pora-pora lesu, nggak ketahuan, Pak RT. Ya, udah sampai rumah kita beludah bae cahcoh. Ngapa sih, Pak? Lemes banget kita puasa ini, tumbenan begitu. Padahal habis madang di stasiun Depok Baru, kakinya doang kelihatan. Ibadah sir. Kalau kita sudah puasa imanan wahtisaban, karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan masuk surga bighairi hisab. Dah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.